Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqalallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji serta syukur selayaknya seharusnya harus kita tujukan hanya kepada Allah yang Maha Esa, Tuhan seluruh alam yang selalu memberikan kita nikmat, selalu memelihara kita, tidak pernah tidur, tidak pernah lelah, merawat kita dari kita belum dilahirkan sampai sekarang saat ini, bersimpuhnya kita bersama-sama di sini dengan niat yang baik untuk sama-sama tasyakur binikmat. Semoga bersimpuhnya kita di sini malam ini menjadi taman-taman surga di mana Allah mencurah-curahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam yang selalu dilantunkan sejak kita berada di tempat ini, semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan tentu saja kepada kita yang mengaku setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak sehat sadayana? Alhamdulillah. Saya ingin mengklarifikasi satu hal saja, bahwa saya itu bukan ustadz, dan saya mah dibilang Ustadz Dani, kata aduh masya Allah, Allahu Akbar, itu teh menjadi beban buat saya mah. Tetapi saya melihat itu sebagai kanyaah saja, kanyaah orang-orang di sekeliling saya gitu yang mengustadkan saya, yang sebetulnya saya sama sekali kompetensi saya mah jauh dari ustadz. Jadi bukan ustadz. Kenapa atuh Kang Dani bicara soal agama aja? Emang kenapa? Agama itu bukan monopoli ustadz untuk disampaikan, karena kita sudah terbrainwash ya, kita sudah terkooptasi pikiran kita sama pola pikir barat yang memisahkan antara kehidupan agama sama kehidupan kita sehari-hari, yang sebetulnya tidak begitu. Jadi kehidupan beragama itu ada di dalam kehidupan keseharian kita. Supaya apa? Supaya kita selamat dunia, tidak hanya selamat di dunia tetapi juga selamat di akhirat. Nah, jadi masalah agama itu sepanjang dia seorang muslim, dia berkewajiban untuk menyampaikan sebagaimana sabda Rasulullah, sampaikan walau satu ayat. Nah, berkenaan dengan malam ini, alhamdulillah saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu Koramil, Ibu Eno, hatur nuhun pangangkena katampi pisan, oke sadayana for Ficam ya. Jadi forum komunikasi kecamatan yang di sana tadi ada Koramil, ada Polsek, ada kecamatan, dan juga para lurah yang sempat hadir malam ini. Hatur nuhun, dan semua masyarakat di Jayagiri malam ini alhamdulillah hatur nuhun pangangkena
bagi orang sadaya dipapariran rahmat ku Allah, dipapariran keselamatan sareng kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langkung ti payun hoyong memperkenalkan diri simkuring Dani Gumilar jalmi mah langkung uninga pami misalnya di pengkerna ya Dani Java Jive. Nah masih emut Dani Java Jive laras ayah nutu emut cobi kau yang terindah yuk orang sasarangan atau hari itu mah. Setiap saat, setiap waktu ku ingat dirimu. Setiap salat 5 waktu ku ingin berjumpa. Tadi saya melihat Kang Deden ya, saya manggilnya Kang Deden, Kang Diki itu saya tahunya Kang Deden, kemudian tahunya oh Diki Chandra, oh lebih populer dengan Diki Chandra. Saya tahunya Kang Deden tadi sempat tinggal bareng sama Eleven di Dago 173. Maksudnya alhamdulillah ya, saya teh dulu lihat Kang Diki juga. Kalau di angkatan saya mungkin tahu ada bintang film barat yang namanya Kirk Douglas, mirip Kang Kirk Douglas itu, kemudian punya anak namanya siapa ya, Douglas juga, Michael Douglas. Nah apa yang mirip dari Kang Diki dengan Kirk Douglas, dia tuh punya dagu yang dekok gitu ya. Iya, cobi tinggali ayat tuh dekokna daya mah terus ngagendutan teu dekok deui meureunna gitu ya. Dia teh mani Masya Allah, iya budak mani kasep pisan cek saya teh ya. Saya teh naksir juga di ini, maksudnya kalau cewek saya naksir. Dan memang kasep dulu lagi anomnya, apalagi lagi mudanya kasep bener. Aya nama kan tos ayat tas pinggang gitunya. Aya jadi rada teparuguh lah. Kapungkur mah kasep pisan asli. Dan yang saya salut dari Kang Diki adalah dia menceritakan segala sesuatu cita-citanya gitu waktu itu, yang apa tadi yang dipaparkan sama Kang Diki itu memang kisah nyata. Dan bagaimana Allah mengangkat derajat seseorang gitu ya, sampai Kang Diki saat beliau menjabat sebagai wakil Bupati Garut, Allahu Akbar, lihat bagaimana Allah mengangkat derajat seseorang gitu ya. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, katanya ya, Allah yang memiliki kekuasaan itu memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak peduli dia mah bahwa dia hanya lulusan SMA, tidak. Kalau Allah yang maha kuasa ingin memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki, dia berikan. Dan jadilah seorang wakil bupati Diki Chandra gitu ya, luar biasa, Masya Allah. Tingali ya Kang Diki, dan itu iya tuh tingali ya, masih kasep aja, masih kasep dah, alhamdulillah. Lamun teu putrana opat mas saya ge naksir keneh, kan aja kan putrana geus opat teu naksir milairna anom deui ya nama. Nah ibu bapak luar biasa, tadi semua rahasia Allah ya yang Kang Diki sampaikan luar biasa betul-betul. Tadi di awal saya membacakan 2 buah ayat dari Quran surat ketiga Ali Imran ayat ke-190 dan 191 yang berkenaan dengan tema malam ini. Dirgahayu TNI ke-78. Bravo TNI! Yes ya, luar biasa, TNI di hati rakyat. TNI ini sebuah institusi yang komit kepada hitahnya selalu berada di dalam NKRI untuk menjaganya dan selalu berada bersama rakyat. Luar biasa, dan itu sesuatu yang diperjuangkan oleh orang-orang yang mempunyai komitmen yang tinggi. Tadi di awal tadi itu bahwa kita idenya sekarang ini adalah temanya kemanusiaan. Saya ingin menyoroti satu kemanusiaan, satu keistimewaan manusia yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk lain. Apa itu?
Ada yang tahu? Akal, betul sekali. Manusia diberikan akal oleh Allah, makhluk lain tidak. Tidak ada makhluk lain yang diberikan akal oleh Allah. Manusia ini sangat istimewa. Malam ini kita membicarakan soal kemanusiaan, artinya kita membicarakan keistimewaan manusia, membicarakan akal, membicarakan kasih sayang Allah yang diberikan kepada manusia berupa akal. Apa itu akal? Akal terambil dari kata al-aqal, bahasa Arab tentu saja. Al-aqal, akala yakilu akalan, yang bermakna fahima wa tadabbara. Itu adalah faham, memahami, merenungkan dengan dalam. Jadi kalau kita sedang menggunakan akal kita, artinya kita memahami segala sesuatu. Kita ingin apa? Misalnya ya, kita ingin melakukan sesuatu, mempelajari ilmu pengetahuan. Tentu saja orang-orang yang berakal yang bisa memahami ilmu pengetahuan. Segala ilmu pengetahuan bisa dipelajari oleh orang-orang yang berakal, tentu saja ya. Nah, jadi akal yang pertama adalah untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Dengan akalnya manusia bisa mempelajari segala ilmu pengetahuan, termasuk pada akhir-akhir ini ilmu pengetahuan itu seolah-olah menjadi panglima di dalam kehidupan kita. Tetapi lihat bagaimana orang-orang yang menggunakan akalnya malah hanya mengakali orang lain pada akhirnya. Disadari atau tidak, kita sedang berpindah sekarang ya dari dunia yang nyata. Dunia yang nyata itu seperti kita sekarang ini, bisa bertatap muka, bisa saling senyum, bisa saling tatap gitu ya. Tetapi di dunia sana ada yang namanya dunia maya. Dan dunia maya itu bikinan manusia. Hasil apa? Hasil dari kecerdasan manusia, hasil dari akal manusia membuat sebuah dunia tandingan yang namanya dunia maya. Bagaimana caranya kita memasuki ke dunia maya? Tentu saja ada alat-alat yang disebut software dan hardware. Softwarenya apa? Softwarenya berupa internet dan sebagainya. Kita bisa beli data dan sebagainya untuk bisa menggunakan internet tersebut. Hardwarenya apa? Hardwarenya berupa smartphone. Masing-masing dari kita pasti sudah punya smartphone itu. Dan Masya Allah, lihat bagaimana akal manusia menggunakan smartphone itu. Smartphone itu bagaimana tergantung penggunanya. Tetapi kebanyakan sekarang penggunaan smartphone itu ya banyak disalahgunakan ya. Nah, dengan kecerdasannya, dengan akalnya manusia bagaimana mencari rezeki, misalnya salah satu contohnya mencari rezeki melalui dunia maya seperti itu bagaimana? Ya, itu bisa dengan membuat aplikasi-aplikasi. Dibuatlah banyak aplikasi-aplikasi, termasuk yang tadinya kalau di dunia nyata seperti sekarang ini, kita misalnya kalau butuh uang kita cari ke Bang Emok ya. Nah, untuk bilang ada Bang Emok yang suka ke Bang Emok cung? Hah? Izinnya alim. Tenanaon. Maksudnya tidak. Gimana? Hidupnya bebas aja. Segala sesuatunya tetapi ada konsekuensinya. Ya, kalau kita di dunia nyata ini sekarang kita misalnya butuh uang lagi kepepet untuk anak sekolah, untuk makan, untuk apa segala macam gitu ya. Kita terpaksa meminjam gitu. Salah satunya adalah ke Bang Emok yang sebetulnya mah nyantong lah, naudzubillah, entong, karena di dalamnya ada riba. Dan kalau riba itu betul-betul dibenci oleh Allah, Allah menyatakan perang terhadap riba. Jadi kalau kita masih kena kekeh wae untuk menggunakan fasilitas Bang Emok itu, artinya kita menantang Allah yang sudah mengharamkan riba itu di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana terus ini mah ya biasanya bertatap muka seperti ini, tetapi kecerdasan orang dengan akalnya itu membuat sebuah aplikasi berupa pinjaman online. Gak usah ketemu orangnya mah gitu ya, tetapi Anda di Bibita aja gitu, wah Anda dapat 80 juta, padahal mah gimana saya minta juga enggak, tetapi terus diberikan kesempatan Anda untuk menikmati riba gitu ya. Nah, itu karena akal manusia. Akal manusia, lihat bagaimana akal manusia bisa menggunakan, tidak pernah ketemu orangnya tetapi dia bisa menggunakan
menyampaikan uang gitu ya, dan saat uang itu tidak bisa dikembalikan, dia teror segala sesuatu yang ada di dalam kontak orang tersebut gitu, sampai orang tersebut malu, sampai akhirnya ya paksa membayar dan sebagainya, dan terus orang itu juga dipermalukan gitu. Itu hanya salah satu saja contoh di dalam perkembangannya. Konteksnya dengan TNI ini tentu saja itu menjadi salah satu sentuhan dari apa tadi yang namanya komunikasi sosial. Bagaimana komunikasi sosial yang dilakukan oleh TNI melalui Babinsanya bisa mengatasi permasalahan Bang Emok ini seperti apa? Karena TNI di sini artinya mereka juga harus paham dan harus bisa mengatasi keselamatan masyarakat di sekelilingnya yang berkaitan dengan Ipolek Sosbud Hankam. Tidak hanya saja tadi berkenaan dengan masalah sosial, soal kebakaran, tidak, tetapi ideologi, politik, sosial, kebudayaan, pertahanan dan keamanan itu menjadi sentuhan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang tergabung di dalam TNI ini. Makanya TNI ini harus betul-betul berada di hati rakyat, dan rakyat harus betul-betul bisa mendukung TNI ini mewujudkan keamanan dan kenyamanan di lingkungan kita. Tugasnya berat, tetapi tidak ada yang berat kalau kita melakukan segala sesuatunya berjamaah. Nah, tadi dengan akal itu, akal kenapa kok misalnya ya, akal itu hanya salah satu contoh, dan kita bisa memasukkan contoh-contoh lain-lain kepada akal yang kira-kira akal itu kalau tidak ada cahaya di dalam akal tersebut, dia hanya akan mendatangkan kemudaratan dan kerusakan. Nah, apa yang menjadi cahaya untuk akal tersebut? Tadi Kang Diki sudah memaparkan ya, beliau orang yang cerdas. Orang yang cerdas tidak harus sekolah tinggi, tetapi tadi kreativitas ya, akalnya bisa digunakan dengan maksimal gitu. Kang Diki termasuk orang-orang yang diberi cahaya dan pahala oleh Allah karena menggunakan akalnya sesuai dengan kehendak Allah. Dia bisa memberikan segala sesuatunya karena Allah. Saat dia aktif di dunia kreatif, di dunia seni, dia mengingat Allah. Saat dia turun ke dunia pemerintahan, dia mengingat Allah. Saat dia hadir menjadi sutradara, menjadi pembuat film dan sebagainya, dia juga tidak lupa untuk mengingat Allah. Yang pertama dia akan sebutkan tadi adalah sholat. Wala dzikrullahi akbar, dan sholat itu adalah zikir yang paling utama. Hapunten dia teh nu rada batuk deh. Biasanya saya nganggo jaket ke mana, tapi nembe mah moal meureun dan usum halodonya. Tadi mah panas pisan. Pas dugi ka dieu nyaan jaya kiri teh tiris geuningan di mah gitu ya. Masya Allah, tapi ibu-ibu mah hebat. Iya, saya ge bari grogi, bari tiris, lengkap pokoknya mah jadi ngadeg-deg. Aduh ieu teh asa kumahanya kadang ngadugikeun naon. Nah, jadi itu akal ya. Akalnya penting sekali. Dari Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa akal itu seperti fungsi mata yang kita miliki sekarang. Jadi mata itu kita bisa melihat segala sesuatu di sekeliling kita, objek itu karena ada pantulan cahaya. Saya bisa melihat ibu yang berkerudung merah itu manigelis gitu ya, karena ada pantulan cahaya dari sini memantul ke ibu. Tetapi kalau nggak ada cahaya, saya tidak bisa melihat gelisnya ibu yang berkerudung merah itu gitu ya, bari katirisan, bari ngadangukeun gitu. Saya tidak bisa melihat bapak yang gagah ini, Bapak Babinsa di sini gitu ya, kalau tidak ada pantulan cahaya dari sini. Jadi mata bisa berfungsi dengan baik karena dia ada cahaya yang menyorot ke objek yang ingin kita lihat. Tetapi bayangkan kalau kita di dalam ruangan yang gelap gulita, ada orang di depan kita juga memakai pakaian hitam-hitam dan dia sedang membelakangi kita, apakah kita bisa melihat dia tanpa cahaya? Tentu saja tidak. Begitu juga akal. Akal tanpa cahaya, kita hanya akan menggunakan akal kita ini semau kita untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Apa yang memberikan cahaya kepada akal? Itulah cahaya iman. Jadi
cahaya iman itulah yang membuat akal itu bisa kita gunakan dengan selamat. Iman itu seperti apa? Orang-orang yang mengingat Allah baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Itulah saat kita bisa selalu mengingat Allah dan kita bisa meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan begitu kita juga bisa menggunakan akal kita. Oh, kita diberikan titipan berupa handphone. Handphone ini digunakanlah dengan baik. Akal kita kalau saat kita mencari rezeki sekarang itu tidak harus lagi kita punya toko segala macam ya. Tetapi kemarin baru saja ditutup. Nah, nu ditutup TikTok Shop, TikTok Live, ya, yang itu membantu masyarakat dalam sisi perekonomian. Nah, anu berpenghasilan ya per tahunnya sekitar 300 triliun berupa slot dan judi online tadi ditutup. Ya, kunaon? Karena akal. Karena akalnya tidak terpaut dengan iman. Kalau akalnya terpaut dengan iman, dia bisa mengkaji dulu seperti apa ini besar manfaatnya, besar mudorotnya, segala sesuatu kebijakan yang saya lahirkan ini berpihak kepada masyarakat atau tidak. Itu bisa dikaji ulang gitu ya. Nah, kalau misalnya yang besar manfaatnya, tentu saja kita akan lebih mendahulukan menutup atau menghancurkan kemungkaran dibanding dengan mendahulukan yang bermanfaat. Jadi kalau masih ada kemungkaran di sekeliling kita, itu yang didahulukan kita untuk dihancurkan. Dan kita ini punya TNI, punya aparat yang luar biasa komit untuk menjaga keselamatan dan kebaikan dalam kehidupan kita gitu ya. Dan itu tuh menjadi hal yang utama bagi kita. Jadi ingat, dengan demikian bahwa kita tahu, kita ini diberi akal sama Allah, tetapi untuk keselamatan dunia dan akhirat kita juga harus mempunyai iman yang akan memberikan cahaya kepada akal yang dititipkan Allah kepada kita.